Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Anakku, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan, baik kenikmatan iman, kenikmatan sehat, dan kenikmatan yang lainnya. Mudah-mudahan segala yang diberikan oleh Allah ini semakin membuat kita menjadi pribadi yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan syafaatnya bisa kita dapatkan kelak di yaumil akhir. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, pada bulan Ramadan ini hari ke-12 kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk senantiasa beramal baik. Dalam tema kultum pada kesempatan kali ini adalah kita diminta mampu untuk beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Seperti yang disampaikan dalam firman Allah di Quran surah Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Nah, anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, dalam ayat ini sudah jelas sekali bagaimana Allah menciptakan manusia adalah sebagai makhluk yang dilahirkan paling baik dan yang terbaik, karena beberapa keunggulan zat yang diciptakan oleh Allah. Manusia memiliki akal, manusia memiliki hati, dan memiliki tubuh yang bagus, sehingga banyak diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang lebih baik dan lebih maksimal lagi dibandingkan dengan makhluk yang lain. Nah, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita bahwa kita sebagai manusia, makhluk yang terbaik, diharuskan, dianjurkan untuk senantiasa menyuruh kepada diri kita sendiri, kepada orang lain untuk berbuat baik dan mencegah hal-hal yang tidak baik. Nah, ini perintah Allah jelas sekali. Bagaimana diri kita ini menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik dan senantiasa melakukan kegiatan baik. Misalnya, kita senantiasa menahan hawa nafsu kita. Contohnya pada bulan Ramadan ini, segala hal kebaikan kita lakukan. Namun ketika kita melihat ada hal-hal atau sebuah keburukan, maka kita diminta untuk menyeru, diminta untuk mengingatkan, untuk saudara kita yang melakukan perbuatan yang kurang baik untuk tidak dilaksanakan. Contohnya, ketika waktu puasa seperti ini harusnya berpuasa penuh, namun ada saudara kita atau teman kita yang di tengah jalan mokel, membatalkan puasa dengan sengaja dengan alasan tidak kuat. Maka ketika kita tahu perbuatan ini, maka harus kita ingatkan, harus kita cegah, dan sebisa mungkin kita nasihati. Jangan sampai kita ikut-ikutan mokel, kita ikut-ikutan membatalkan puasa padahal belum waktunya berbuka puasa. Nah, selanjutnya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, saya mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, siapa saja di antara kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tangannya. Apabila ia tidak mampu, maka rubahlah dengan lisannya. Bila ia tidak mampu, rubahlah dengan hatinya. Dan itu adalah paling lemahnya iman.
dirahmati oleh Allah, dari hadis ini bisa diambil banyak sekali contoh bagaimana ketika kita sebagai manusia ya, memiliki teman, memiliki sahabat ya, tentu kita tidak ingin ya teman, sahabat atau bahkan saudara kita itu terjerumus ke dalam kemaksiatan. Walaupun dengan ilmu kita atau pengalaman kita yang belum banyak, namun itu menjadi tetap harus diingatkan kepada saudara kita, pada teman kita tersebut untuk tidak berbuat maksiat. Kalau kita sedang memiliki kekuasaan ya dalam sebuah lingkungan tersebut, maka kita pakai kekuasaan itu. Contohnya sebagai ketua kelas. Nah, ketua kelas silahkan menyeru dengan kekuasaannya, meminta kepada saudaranya, teman-temannya yang ada di kelas untuk menjaga kebersihan misalkan. Nah, dengan kekuasaannya, ketua kelas bisa terus mengingatkan hal itu. Nah, ketika tidak memiliki sebuah kekuasaan untuk merubah dengan tangan kita, maka kita lakukan dengan lisan kita. Nah, mulut kita mengingatkan kepada teman kita, kepada saudara kita ya, untuk senantiasa melakukan hal yang baik. Contohnya menegur, mengingatkan teman kita ketika sedang berkata kepada saudaranya, memakai kata-kata yang baik, tidak menghujat, tidak mengolok ya. Ini karena kita semua diberikan lisan ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, diminta untuk menyeru kebaikan-kebaikan itu. Malah jangan sampai kita ikut-ikutan. Nah, kita ikut-ikutan menjadi anak, jadi orang yang suka atau hobi mengolok atau suka hobi melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa merugikan orang lain. Dan yang terakhir, bila kita tidak mampu, kita masih takut, kita masih belum berani untuk mengingatkan, maka caranya adalah dengan merubah hatinya. Bagaimana caranya? Senantiasa diskusi dan mendoakan. Mendoakan saudara kita yang sedang melakukan kegiatan maksiat atau belum bisa kembali melakukan hal yang baik, minta kepada Allah supaya diberikan hidayah, supaya diberikan kebaikan. Nah, ini anak-anakku, bagaimana Allah memerintahkan kita sebagai manusia untuk senantiasa menyeru ya, untuk senantiasa menghindari perbuatan-perbuatan yang maksiat. Nah, menyeru kepada yang baik-baik. Kalau belum tahu mana yang baik, mana yang kurang baik, kita masih memiliki orang tua, masih memiliki ustadz ustadzah, bapak ibu guru untuk meminta nasihat. Agar apa? Agar hati kita, lisan kita, tangan kita bisa menjadi bagian dalam kebaikan ini. Nah, bagaimana anak-anakku? Siap semua ya untuk menjadi agen kebaikan sesuai apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadikan kita lebih kuat lagi iman kita, ya, lebih mantap lagi nilai-nilai kebaikan yang kita miliki, sehingga akan menjadi sebuah kebanggaan buat kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Demikian kutum dari Ustadzah, mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.